Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua jemaat yang Tuhan kasihi, dimanapun kita berada pada saat ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang maha baik, untuk setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan mengurapi kami hingga kami mengerti firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, adapun kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini tertulis dalam kitab Ulangan pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 2, ditambah ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Maka sekarang hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita? Setiap kali kita memanggil kepadanya. Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tentu hal yang sangat biasa di tengah-tengah kehidupan kita sekarang ini, orang tua selalu meninggalkan harta warisan yang akan dikelola, yang akan dikembangkan, yang diberikan kepada anak-anaknya dengan harapan bahwa anak-anaknya kelak hidupnya akan jauh lebih baik, atau setidaknya hidup anak-anaknya tidak melarat. Hal itu hal yang sangat lazim. Bahkan hampir semua suku, hampir semua orang, hampir semua bangsa juga melakukan hal itu. Namun dalam kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, di mana ketika orang Israel akan memasuki tanah Kanaan, di dalam kitab Ulangan ini Musa kembali mengingatkan akan janji yang telah Allah berikan kepada mereka. Sebelum mereka memasuki tanah Kanaan, perjanjian orang Israel diingatkan oleh Musa tentang Tuhan, tentang perintahnya yang akan dilakukan oleh bangsa itu. Lalu akan muncul sebuah pertanyaan. Mengapa perintah Tuhan harus diingatkan kembali? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal atau ada beberapa alasan
Kenapa Musa kembali mengingatkan perintah Tuhan ini kepada bangsa Israel? Alasan yang pertama, Musa memperingatkan atau mengingatkan kembali perintah Tuhan ini karena Tuhan dan perintahnya harus benar-benar dikenal dari generasi ke generasi yang berikut. Mereka harus tahu bahwa Tuhan Allah lah yang membebaskan mereka dari perbudakan di tanah Mesir. Dan Tuhan Allah lah yang menuntun mereka selama 40 tahun dalam perjalanan di padang gurun, di tanah Kanaan yang penuh dengan gejolak, yang penuh dengan tantangan. Pemeliharaan Tuhan lah yang terjadi ke dalam kehidupan mereka. Yang kedua, Bapak Ibu, alasannya kenapa harus diingatkan kembali orang Israel yang akan memasuki ke tanah Kanaan, kebanyakan dari mereka adalah generasi kedua. Generasi yang lahir di perjalanan. Karena generasi pertama itu yang keluar dari tanah Mesir itu sudah kebanyakan mati. Maka generasi kedua ini kebanyakan juga dari mereka tidak mengerti, tidak memahami akan kuasa dan penyertaan Tuhan, akan proses yang telah Tuhan berikan kepada nenek moyang mereka. Maka hal yang sangat wajar jika Musa kembali memperingatkan generasi kedua ini. Tujuannya supaya mereka tetap berpegang di dalam perintah Tuhan. Tujuannya supaya mereka semakin mengenal Tuhan yang begitu luar biasa. Tujuannya supaya mereka tidak lari dari ketetapan dan hukum-hukum yang sudah Tuhan tentukan. Dan alasan yang ketiga, karena Musa memahami bahwa dirinya tidak akan lama lagi. Sehingga Musa mempersiapkan orang Israel dengan baik karena dia akan digantikan oleh Joshua. Hal itulah yang membuat kenapa firman ini kembali diingatkan kepada bangsa Israel. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam kebenaran firman Tuhan ini, apa yang ditetapkan oleh Tuhan? Yang ditetapkan oleh Tuhan di dalam ayat yang pertama dikatakan di sana, maka sekarang hai orang Israel, dengarkanlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu mengurangi. Artinya, yang Tuhan inginkan kepada mereka, bahwa perintah Tuhan itu begitu sempurna. Tidak perlu ditambah dan tidak perlu dikurangi. Yang terpenting adalah bagaimana mereka tetap bisa berdiri di dalam ketetapan Tuhan. Kalau kita baca di dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-5, di sana sedikit diingatkan akan sebuah peristiwa yang pernah menimpa bangsa itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari firman ini juga diajarkan ternyata tidak hanya kepada generasi itu saja. Firman ini menjadi sebuah warisan yang begitu luar biasa, yang diwariskan dari generasi ke generasi. Bahkan dikatakan warisan yang terbesar yang diberikan oleh Allah kepada bangsa itu, yaitu supaya mereka berdiri di dalam ketetapan Tuhan. Kalau mereka berdiri dalam ketetapan Tuhan, maka mereka akan terberkati. Sehingga dengan berpegang kepada ketetapan dan perintah Tuhan itu, semua orang melihat, semua orang memperhatikan bahwa bangsa Israel yang melindungi mereka adalah Allah yang begitu perkasa, Allah yang begitu luar biasa, Allah yang begitu dekat kepada mereka, dan Allah yang mampu menaklukkan Allah-Allah yang lain. Orang Kanaan melihat akan hal itu, mereka takjub. Maka aturan, ketetapan, perintah yang harus dipegang orang Israel menjadi gambaran bagi mereka bahwa mereka menjadi citra Allah kepada bangsa lain. Bahwa orang Israel menjadi perpanjangan tangan Allah kepada orang lain. Dengan hidup di dalam ketetapan dan perintah Tuhan,
maka mereka diharapkan menjadi pionir-pionir Allah dalam menyampaikan bahwa Allah yang memberkati mereka adalah Allah yang sesungguhnya. Tidak seperti Allah-Allah yang ada di dalam agama atau suku-suku lain. Jemaat yang Tuhan kasihi, sesuai dengan tema yang sampai kepada kita pada saat ini, dikatakan berpegang pada perintah Tuhan. Lalu firman ini akan kita tarik kepada kehidupan kita sekarang. Apa yang Tuhan inginkan dari kita? Yang pertama sekali Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, dari firman ini kita mau belajar bahwa orang percaya atau orang Kristen atau kita sekarang ini juga diajak untuk berpegang pada perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu menjadi kekuatan kita. Perintah Tuhan itu menjadi bagian daripada diri kita. Dan perintah Tuhan itu menjadi dasar kita, landasan kita untuk melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan ini. Dengan berpegang kepada perintah Tuhan, maka kita juga akan mempertunjukkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan lewat tingkah laku kita, lewat kehidupan kita yang jauh lebih baik. Perintah Tuhan ini Bapak Ibu tidak hanya tertulis, tidak hanya tersirat, tapi apa yang tertulis dan apa yang tersirat itu harus benar-benar nampak di dalam kehidupan kita. Omong kosong namanya Bapak Ibu. Kalau kita mengetahui firman Tuhan, perintah Tuhan, tapi kita tidak melakukannya, maka firman itu akan sia-sia. Tapi ketika kita mengetahui firman itu, kita memahaminya, kita membuktikannya di dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita ini menjadi gambaran dan citra Allah itu sendiri. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari firman ini kita dicoba untuk merefleksi apa sebenarnya yang sudah kita wariskan kepada anak-anak kita. Ini ada sebuah cerita. Ada orang kaya dan orang miskin. Mereka ini dulunya bersahabat, tapi seiring berjalannya waktu kehidupan mereka berbeda. Maka ketika mereka bertemu satu sama lain, si orang kaya ini dengan bangganya dia menceritakan kepada sahabatnya si miskin, "Aku dan kau sudah pasti tidak akan lama lagi tinggal di dunia ini. Tapi aku sudah mewariskan kepada anak-anakku hartaku. Sampai cucuku pun nanti mereka tidak akan kekurangan. Karena warisan yang kuberikan sangat banyak. Walaupun mereka hanya makan dan tidur, itu tidak akan habis." Apa yang dikatakan si miskin? Luar biasa. Luar biasa engkau sahabat, katanya. Lalu dengan sombongnya si kaya ini bertanya, "Lalu engkau, apa yang kau wariskan kepada anakmu? Pasti nanti anakmu tidak jauh berbeda dengan engkau. Dia pasti miskin, dia pasti melarat seperti engkau." Tapi apa yang dikatakan si miskin? "Aku boleh-boleh saja miskin, tapi aku sudah mewariskan sebuah kebenaran dan keadilan kepada anakku." Lalu si kaya berkatakan, "Apa mungkin manusia hidup atau anak-anakmu akan hidup dari kebenaran dan keadilan? Apa yang mau dimakan dari sana?" Akhirnya si miskin mengatakan, "Mereka tidak makan dari sana, tapi mereka akan hidup dari sana." Seiring berjalannya waktu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kehidupan anak si kaya dan si miskin pun berlanjut. Nah, yang terjadi, anak si kaya akhirnya dia ditangkap oleh karena korupsi. Anak si miskin oleh karena iman yang sudah diwariskan kepadanya, dia berjibaku terus, dia melakukan keadilan. Akhirnya secara moral, secara kehidupan, dia meningkat pesat. Dan dia akhirnya mempertunjukkan yang luar biasa. Dia menjadi orang kaya. Terjadi kebalikan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu kita akan merenung sejenak.
Apa yang sudah kita wariskan kepada anak-anak kita? Apakah kita mewariskan kemarahan? Sering sekali Bapak Ibu, orang tua mewariskan kemarahan, orang tua mewariskan sakit hati, orang tua mewariskan hanya harta kepada anak-anak. Tapi apakah kita sudah mewariskan keteladanan iman, perintah Tuhan kepada anak-anak kita? Jika memang kita belum Bapak Ibu, maka ini waktunya bagi kita untuk memberikan warisan yang terbaik. Ketika kita mewariskan iman, kebenaran, dan perintah Tuhan kepada anak-anak kita, yakinlah bahwa anak-anak kita nanti akan menjadi anak-anak yang terberkati oleh Tuhan. Warisan harta akan lenyap. Warisan kekayaan akan habis. Tetapi warisan iman akan kekal untuk selama-lamanya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang maha baik. Untuk sabda Tuhan yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Biarlah kiranya Tuhan, kami semuanya terberkati oleh firman-Mu. Sehingga kami berpegang teguh pada perintah dan ketetapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, inilah harapan kami, dan inilah permohonan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam sejahtera Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.